Henry lah, siapalah itu namanya. Selesai tuh Liverpool ya. Kalau MU nggak ada Ronaldo gimana nih Mas Firzi? Susah nggak nih? Selesai nggak di barang nih? Kalau udah mogok latihan iya, tuh bilangnya tuh? family Iya. matters. Nah, menurut lo gimana? Pak Haji Suryono loh. Iya. Kemana ya? Iya, family matters. Panji kemana ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, family matters Ya, ya. pokoknya ada alasannya juga sih kenapa Ronaldo baru ngomong sampai sekarang dia pingin pergi. Kayaknya dia ngelihat dulu kan. Oke, dia klubnya finish peringkat 6, which is peringkat dengan perolehan poin terburuk sepanjang sejarah Premier League. Dia main di Liga Eropa itu juga udah bukan level dia karena dia sedang mengincar 20 penampilan musim beruntun di Liga Champions. Untuk sekarang main ke Liga Eropa lagi seperti ketika dia main di Sporting CP zaman dulu 2003 kayaknya udah nggak banget. Umur gitu sekarang 37 kan, 38 ya. ya. Abis itu dia melihat, oke, musim kemarin jelek, tapi musim ini apa yang kita lakukan? Dia mungkin melihat itu juga. Pergerakan transfer Man United kan lambat banget. Dari tanggal 10 Juni jendela dibuka sampai sekarang tanggal 4 baru rumor-rumor dan akhirnya mau kesampaian Malaysia itu yang agennya udah ada. Sama tadi itu sekarang barusan nih Eriksen. Ya, sama Eriksen. Akhirnya Eriksen juga udah dia nimbang-nimbang antara tinggal di London apa di Manchester. Kayaknya dia oke di Manchester. Oke, tapi apakah itu cukup buat Ronaldo? Karena buat dia yang penting sekarang adalah yaitu bermain di Champions League-nya itu. Kalau kita lihat apa yang udah didapatkan Man United sekarang, ya kayak Eriksen. Oke, kita ngomongin Eriksen. Mungkin 5 tahun, 6 tahun lalu Eriksen is the beast gitu, bagus banget. Assist dan gol-golnya. Oke, kemarin dia main di Brentford, dia bisa nyumbang 4 assist dan dari 11 penampilan. Tapi udah pasti dia bukan pemain sama dengan yang kalau misalnya kita ngomongin ketika dia masih di Spurs gitu. Jadi kita lihat apakah ini cukup untuk bagi Ronaldo ataukah emang dia mencari petualangan lain ke klub-klub lain ya di Liga Champions yang membutuhkan dia. Karena selama ini lihat klub-klub yang mengincar dia juga kayaknya nggak menjanjikan. Chelsea, Napoli, Munchen? Nggak tahu Munchen. Enggak, bentar. Lu membuat cerita Ronaldo ini seolah-olah MU butuh Ronaldo dan Ronaldo boleh mengatur semua pemain yang dia datangkan. Oke, ya, itu gimana? Efek satunya, efek jeleknya lagi ya dari Ronaldo ya itu tadi. Enggak, itu gue nggak setuju sama ya, sekali. Superstar kan begitu Coach emang. Dia mungkin cuma ngejar trofi bukan money kok. He was superstar. Oke. Ronaldo bukan superstar lagi, come on. Really? Ya enggak lah. Sih? Ya enggak lah. Seumurnya gitu udah menurun lah. Tapi ini gue bukan jadi Panji ya yang soal diskusi gitu ya Coach ya. Ronaldo tetap bagus, cuman bukan pemain yang yang dengan segalanya harus dipertahankan. Nah, tapi ya, Coach, apalagi dengan gaji dia yang 510 itu, 510 itu mahal banget loh. loh. Sekarang udah ya on the top lah, mungkin sudah agak turun sedikit. Pasti turun lah. Bukan sedikit, turun banyak dia. Tapi MU punya siapa lagi Coach yang untuk bisa ya ngebawa MU gitu? Gini. Lu, aduh, kardus ini susah. Lu sekarang bicara klub besar. Gue itu tetap mau berpendapat bahwa MU is one of the biggest club dan itu tidak pernah berubah. Beda sama fansnya sendiri. Ngerti nggak? Lu kalau merasa diri lu klub besar, lu tidak boleh tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Layaknya Messi waktu sama Barcelona. Layaknya Messi sama Barcelona. Dan ini yang dilakukan oleh Ten Hag. Ten Hag bilang nggak ada pemain yang lebih besar daripada MU. Dan kalau Firzi tadi membuat sebuah cerita bahwa Ronaldo mau stay kalau dia datangkan what the fuck are you man? Ngerti nggak? Gue akan lakukan itu kalau gue Ten Hag. Lu kalau nggak mau stay, go fuck yourself. Oke. Dapat piring cantik nih. Udah hat-trick ya dia. Udah hat-trick ya barusan ya. Oke. Terus kayaknya habis nonton badminton kok malah jadi lebih. Dan ini akan terjadi. Dan ini akan terjadi. Ini akan terjadi dengan Ten Hag, di mana dia akan bilang, kalau lu benar-benar mau pergi, sekarang kan dia setengah-setengah. Kalau ada offer, main amin ya, main aman ya. Kalau ada offer bagus, gue ikan pertimbangkan. Pasif agresif lah ya kayak ketika punya pacar gitu mungkin. Lu kalau gue jadi Ten Hag, listen, kalau lu mau keluar, go fuck yourself. Go ahead. Oke, 4 kali ya, 5 ya. Coba. Nah, Coach, tapi sebenarnya gitu sebelum ke Coach lagi, Mas Firzi ngelihat kalau dari Coach sendiri sempat punya statement Ronaldo cemen kalau sampai cabut. Nah, lu ngelihatnya apakah memang segitunya? Karena kita ngelihat dulu waktu di Juve, terus juga waktu di Madrid ya. Itu lo gimana? Iya, memang ketika dari pertama pun udah kelihatan kalau Ronaldo dibeli itu emang apa ya?
emotional signing ya, karena dia waktu itu kan mau bergabung dengan City, Man United datang in the 11 hour untuk merebut dia dari City. He's coming back home gitu kan. Ya kan acap kali kalau dalam bisnis kalau mengambil keputusan Acap secara kali nggak tuh? emosional. 80-an banget ya kata-katanya ya. Kanesa jangan dipotong tapi lupa. Iya. Emang dia Bung Oh, siapa Bung siapa? Ayo udah lanjut ya. Ya. salah deh Bung. Aman-aman, nggak lupa Nggak kok. lupa, ya. Jadi sebenarnya emang sekarang dalam fase ini Man United sama CR7 emang punya tujuan berbeda. CR7 nyari tujuan jangka pendek, yaitu buat dia bagaimana cara membuat fit, dia tetap fit di level tertinggi menjelang Piala Dunia Qatar. Karena itu akan menjadi Piala Dunia kelimanya kalau nggak salah, dan akan jadi pencapaian luar biasa sama dia dan kemungkinan besar yang terakhir. Sementara Ten Hag itu perlu transfer ini, perlu bursa ini untuk membangun the foundation of his team, fondasi tim dia, dan dia akan berpikir pasti jangka panjang. Itu bedanya nggak sinkronnya sekarang antara MU dan CR7. Semua punya kepentingannya masing-masing. Tapi kalau lu tanya semua orang, pasti the batch rencana di depan lebih besar dari nama di belakang. Iya. Itu juga pasti akan berpengaruh ke thinking klubnya ya. Benar, kalau emang Ten Hag dia juga berani, dia mengambil keputusan. Berani. Oke, tendang aja nggak masalah. Percaya coach itu ya. 510.000 per pound per pekan itu kalau diangkat dari wage bill, diangkat dari beban gaji, itu bisa datengin pemain yang kali 2-3 pemain yang bisa menutupi dia. Bener. The whole system bisa dibenahi. 3-4 pemain yang emang Ten Hag perlukan untuk membuat style of play yang dia suka, yang kalau main counter pressing sama Ronaldo apa bisa? Itu kan masalahnya kemarin Rangnick sama Ronaldo sama Solskjaer kena itu. This guy nggak usah banyak gaya gitu loh. dia masih bagus, dan gue bilang Still one of the bestnya lah. one of the best striker lah. Oke, karena tahun lalu nggak ada yang supply atau bapuk, dan sekarang bisa, dan dia udah janji sama Ten Hag juga dia akan stay karena nggak ada pemain, dan Ten Hag juga bilang oke, nggak ada masalah. Ten Hag akan adaptasi permainan dengan dia. Tapi kalau udah mulai banyak gaya, Nah ini kenapa ya coach? Maksudnya di menit-menit Ya, kayak gua nggak sekarang tahu itu. lah. Inilah kalau feeling lo gimana gitu? nggak loser lah kalau kayak begini, nggak mau susah, ngerti nggak? Maunya seneng doang. Karena dia mungkin nggak mau nurunin levelnya coach. Karena dia udah di atas gitu. Kayak lo selalu ngomong di gitu ya. atas, dia di Juve atas apa? Nah itu dia, ketika dia nggak bisa nyampe target yang dia mau, dia cari yang lain kalau gitu ke kan. MU juga tolol aja kalau dia merasa di atas dia masuk ke MU, nggak make sense gitu. Karena kan dari waktu awal-awal itu transfer juga banyak kan. Yang ya kayak Apa? Varane, Sancho, ya lebih promising lah ketika dia ngeliat skuad awal. nggak ada promisingnya. Oh masa sih? Lu kan gue udah bilang berkali, lu kalau ngikutin gue dari Di tahun Just Talk lalu ya? gue udah Iya. bilang Varane berada di habis. rank 2 ya. itu seolah-olah semua happy. Padahal kita lihat karena Liverpool kehilangan Van Dijk Van jangan Dijk, sampai dan mungkin. Chelsea lagi perubahan dari Lampard ke itu, Arsenal emang selalu bapuk dan permainannya itu jelek, terlalu ngandelin skill. Cuman fansnya kan selalu oh ya kita rank 2, dapat Varane, dapat Sancho, bla bla bla, kita jadi juara. Gue sampai bingung berdasarkan apa? Varane gue bilang itu udah habis. Sancho itu value-nya 30 juta. Bahwa pemain 30 juta lu beli 90 juta nggak membuat dia lebih hebat. Ngerti nggak? Ronaldo bisa kalau disuplai, dan terbukti ujungnya gue bener juga kan. Iya.